tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan penghakiman negatif kepada kita tidak akan terjadi oleh karena firman Tuhan. Jadi meskipun kita dihakimi oleh siapapun juga, itu tidak mungkin akan terjadi karena kita apabila kita mengenal dan mengerti akan firman Tuhan. Oke, saya coba kupas di Yesaya, kitab Yesaya pasal 54. Saya coba bacakan dari ayat 11 sampai 17 gitu. Di sini di ayat 11 dikatakan, "Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya Tuhan akan meletakkan alasmu, alas kita dari batu hitam dan dasar-dasar kita dari batu nilam." Jadi di sini dipertegas gitu bahwa rupanya tindasan-tindasan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita berupa ujian cobaan menghadapi permasalahan, itu memang Tuhan rencanakan sebagai apa ya, sebagai dasar kebenaran untuk kita gitu. Sehingga waktu saatnya Tuhan membangun keberhasilan dan keselamatan hidup kita gitu, itu fondasi ini tidak roboh gitu. Jadi Tuhan pengen kokoh. Caranya memperkokoh fondasi atau dasar dari kita ya, kebenaran kita gitu. Ya pasti ujungnya pasti ada di pengenalan pengertian akan firman, seberapa kuat, seberapa dalam gitu pengenalan dan pengertian akan firman, dan seberapa tinggi iman yang kita bisa raih gitu, bisa kita tuai. Nah ini semua tidak bisa terhindar dari melalui proses-proses ketertindasan kita hidup ini gitu. Nah itu biasanya iblis beri ujian cobaan, tapi Tuhan sudah perhitungkan dan Tuhan izinkan dibiarkan terjadi gitu. Di ayat 12-nya, "Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembok kita." Tuhan akan membuat kemuncak-kemuncak tembok kita dari batu delima, pintu-pintu gerbang kita dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasan kita dari batu permata. Nah intinya kalau ayat 12 ini jadi seolah-olah selain Tuhan ingin membuat fondasi kebenaran hidup kita itu kuat kokoh sekali, Tuhan juga pengen bangunan kita, tembok-tembok, kalau Tuhan umpamakan tembok-tembok ini bangunannya itu indah. Jadi bagaimana caranya? Ini Tuhan umpamakan semua permata semua gitu, batu-bata yang batu-batu yang mahal semua gitu, dari mulai yang namanya manika merah, dari mulai batu delima ya, dari mulai batu permata. Ini udah kelas-kelas batu delima, batu manika merah ini ya sekelas batu permata, bahkan mungkin ada yang lebih mahal gitu. Contoh seperti realita merah delima, batu merah delima yang asli itu konon katanya harganya malah bisa di atas permata gitu. Nah ini jadi Tuhan pengen kita itu seperti itu gitu. Jadi bagaimana caranya, dasar kebenarannya harus kuat sekali, dan waktu kita
kita hidup ini ya mencerminkan satu kemuliaan, keagungan itu, karena Tuhan umpamakan dengan batu-batu yang mahal ini gitu. Ayat 13-nya, semua anak kita akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Nah, Tuhan janjikan juga apabila kita mengenal mengerti akan firman Tuhan dan kita berani melakukan firman Tuhan, ya Tuhan ini tidak paketnya hanya untuk kita. Paketnya Tuhan adalah paket seketurunan kita. Yang paling simpel, umumnya kita hidup bisa mengenal anak dan cucu kita gitu. Kalau cicit mungkin ada gitu yang diberi umur panjang masih bisa mengenali, masih mengalami ada cicit gitu. Tapi umumnya ya anak cucu dan generasi ke atas umumnya ya orang tua sama kakek nenek. Kayaknya terlalu sulit gitu kalau sampai ke tingkat yang atas itu sampai ke buyut gitu. Tingkat bawahnya itu sampai ke cicit kayaknya susah. Jadi minimal 4 generasi ini kita kenal nih. Jadi kita, anak-anak kita, cucu kita, ditambah orang tua dan kakek 5, berarti 5 generasi ini ya. Tapi kalau cerita yang umurnya panjang ya mungkin bisa 7 mungkin, karena ada cicit dan kemungkinan juga kalau kakek neneknya umurnya panjang ya berarti, atau buyutnya gitu, buyutnya orang tua dari kakek nenek umurnya panjang ya mungkin ya akan ketemu 7 generasi gitu. Itu sudah maksimal, tapi rata-rata mungkin 5 sudah umum gitu. Nah, ini Tuhan katakan bahwa semua anak-anak kita akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka, kesejahteraan anak-anak kita. Jadi Tuhan jamin gitu, apabila kita melakukan kebenaran Tuhan, ya jaminannya itu sampai ke anak-anak cucu kita ya sejahtera gitu. Engkau akan ditegakkan, kita akan ditegakkan di atas kebenaran, kita akan jauh dari pemerasan, sebab kita tidak usah lagi takut, dan kita akan jauh dari kekejutan, sebab si musuh-musuhnya tidak akan mendekat kepada kita gitu. Nah, ini Tuhan juga janjikan seperti itu gitu. Apabila kita berdiri di atas ketegakan firman gitu, kebenaran firman, ya urusan-urusan yang negatif, niat-niat negatif atau lawan-lawan kita yang bermaksud negatif ya tidak mendekat gitu, akan tidak mendekat kepada kita. Ayat 15-nya, apabila orang menyerbu itu bukanlah dari Tuhan. Nah, Tuhan ingetin gitu. Jadi kalau sampai ada permasalahan, benar-benar bukan dari Tuhan gitu. Ya, siapapun yang menyerbu kita, ia akan rebah melawan kita gitu. Jadi apabila orang menyerbu itu bukanlah dari Tuhan gitu. Siapapun yang menyerbu kita, ia akan rebah melawan kita. Jadi Tuhan tidak akan menciptakan iblis untuk ujian dan coba kita gitu. Tapi ya mungkin iblisnya sendiri gitu yang permisi ke Tuhan ingin menguji dan mencoba kita. Kita teman-teman pernah ingat nggak ceritanya Nabi Ayub itu? Nabi Ayub itu kalau kita simak firman-Nya gitu, itu kesannya yang manas-manasi, memprovokasi gitu untuk Ayub dicoba oleh iblis. Itu Tuhan loh, bukan iblis permisi ke Tuhan, Tuhan saya mau kerjain Nabi Ayub gitu, bukan loh. Tuhannya yang mancing dulu gitu. Iblis, kenal nggak si Ayub? Ya gini gitu. Jadi iblisnya kan panas. Nah, waktu nyobain. Nah, maksudnya di ayat yang ini begitu loh. Jadi sesungguhnya apabila orang menyerbu itu bukanlah daripadaku. Ya, siapapun yang menyerbu kita, ia akan rebah melawan kita. Nah, ini kan kalau kita pertajam kata-kata ini, apabila orang menyerbu, itulah bukan daripada Tuhan gitu. Berarti kan ada gitu, ada hal-hal tertentu ya Tuhan yang memang membiarkan, menciptakan penyerbuan itu gitu, menciptakan ujian cobaan itu. Kenapa? Karena Tuhan pengen naikkan kita gitu sebenarnya tuh. Bukan Tuhan jahat mau ngedropin kita. Tuhan sudah tahu hitungannya kok. Jadi iblisnya waktu diem saja tidak ganggu Nabi Ayub, ya sama Tuhan diprovokasi. Ayo gangguin dong gitu. Ya coba lihat nih umat saya soleh sekali gitu. Nah, iblis kan mulai kan meluarkan kata-kata, coba kalau enggak dijagain
hartanya, coba kalau nggak dijagain keluarganya, coba kalau nggak dijagain tubuhnya. Itu semua kalau menurut saya Tuhan yang memprovokasi iblis gitu. Untuk apa? Supaya iblis cobain Ayub. Tuhan udah tahu Ayub pasti kuat gitu. Makanya waktu itu langsung Ayub bisa mengatasi itu semua, dan pada akhirnya yang Tuhan rancang dan kehendaki akan Ayub itu terjadi. Semua jadi dapat berkat double, baik rohani maupun duniawinya gitu. Cara kerja Tuhan seperti itu gitu. Cuma dalam hal ini ya Tuhan tadi tegasin bahwa kalau cerita untuk yang kali ini nih gitu, ya bukan Tuhan loh yang memprovokasi iblis untuk terjadi ujian cobaan. Dan kalaupun itu terjadi gitu, kalau memang bukan karena Tuhan, karena memang itu memang iblis ingin ujian cobaan itu terjadi, Tuhan tahu kok kita pasti kuat gitu. Jadi pasti si iblis lawan-lawan kita akan jatuh sendiri, rebah gitu, rebah diri melawan kita. Jadi ya nggak usah takut gitu. Nah ayat 16-nya, sesungguhnya Tuhanlah menciptakan tukang besi yang mengembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi Tuhanlah juga yang menciptakan pengusaha untuk merusakkannya gitu. Nah ini di ayat 16 ini kan makin nyata lagi nih. Jadi Tuhan tuh bisa aja gitu. Ya bagaimana kalau Tuhan ingin mengangkat kita gitu, mengangkat iman kita, memperdalam pengertian akan firman Tuhan lebih dalam lagi, Tuhan itu akan bisa kalau pakai bahasa ini bisa memprovokasi iblis, tapi sebenarnya juga ngejailin iblis gitu. Ya karena Tuhan udah tahu iblis pasti kalah gitu, kalah sama kita. Kenapa? Loh kitanya ada Tuhan kok. Selama kita berjalan dan hidup bersama Tuhan gitu. Selama kita berjalan di perintah peraturan Tuhan dan kita hidup bersama dengan Roh Tuhan, pasti nggak mungkin kalah gitu. Jadi diprovokasi iblisnya, bahkan kadang-kadang dikerjain itu, si iblis dikerjain Tuhan, dikerjain ya untuk kepentingan kita. Meskipun iblis bisa beranggapan waduh ini kesempatan dia ngejatuhkan kita, tapi Tuhan kan sudah hitung gitu, kita pasti kuat gitu, karena kita mengerti akan firman Tuhan dan kita memang berani melakukan firman Tuhan. Itu syaratnya loh. Kalau tidak ada dasar itu, pengertian akan firman, dan tidak ada keberanian akan firman, ya pasti waktu ujian cobaan iblis datang ya kita pasti jatuh. Nah ini yang mesti dihati-hatikan itunya gitu. Cuman di sini kan makin nyata bahwa Tuhan tuh bisa gitu, bisa yang menciptakan dan membiarkan ya ujian cobaan terjadi, itu bisa. Ini dijelas di ayat 16-nya cantum gitu. Ayat 17-nya, setiap senjata yang ditempa terhadap kita tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan kita dalam pengadilan akan kita buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian umat-umat Tuhannya, hamba-hamba Tuhannya, dan kebenaran yang mereka terima daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan sekali lagi mempertegas bahwa ya selama kita mengalami ujian cobaan itu kan seolah-olah Tuhan sedang menempa kita gitu. Bagaimana Tuhan menempa kita agar kita benar-benar bisa mendapatkan keselamatan akhirat dan kesusahan duniawi sekaligus. Ya caranya tidak jauh gitu. Bagaimana caranya kita dibuat lebih mengenal dan lebih mengerti akan firman Tuhan, dan kita dibuat lebih berani percaya, lebih berani melakukan apa perintah dan peraturan Tuhan gitu. Nah ini Tuhan persenjatai kita itu dengan Roh Tuhan yang membuat kita mampu mengenal dan mengerti lebih dan mampu melakukan. Ini kan Tuhan kasih senjata di kita, dipersenjatai gitu dengan Roh Tuhan itu gitu. Jadi untuk cerita penghakiman negatif kepada kita tidak akan terjadi oleh karena pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan. Saya coba jelaskan secara ayatnya seperti ini gitu. Tetapi kalau cerita pakai bahasa yang saya hadapin dalam keseharian hidup saya waktu itu gitu. Nah itu waktu itu tahun 2017 teman-teman. Jadi saya coba catat di kitab suci saya gitu. Ada kejadian seperti itu. Nah ini Tuhan izinkan tindasan dari komunitas dan dari keluarga besar, serta dari keluarga kecil, bahkan dari keluarga sendiri, dari pasangan hidup kita. Karena tindasan inilah yang membuat dasar kebenaran
hidup kita menjadi kokoh gitu, dasar kebenaran hidupnya jadi kokoh. Nah ini saya sering sekali katakan bahwa kalau buat saya pribadi, karena saya sempat hidup dalam keluarga besar, maksudnya keluarga besar itu keluarganya kakek nenek saya loh. Saya pernah tinggal di dalam satu rumah itu dengan 6 anak laki-lakinya dari kakek nenek, masing-masing berkeluarga gitu. Jadi seperti tinggal di satu apartemen saja gitu, apartemen punya kakek nenek gitu, udah tiga tingkat 3.000 meter gitu. Ya udah, lantai bawahnya semua parkiran semua, nggak beda sama apartemen gitu. Cuma ini apartemen pribadi punya kakek nenek gitu. Nah saya tinggal di situ, jadi saya selalu ingat bahwa saya ini punya keluarga besar loh. Maksudnya keluarga besar, maksud saya itu adalah keluarga dari kakek nenek gitu. Nah kalau keluarga kecil, maksud saya keluarganya ayah ibu saya, ya berarti kaitannya dengan kakak adik saya. Tapi kalau keluarga saya ya berarti ya saya, istri saya, dan anak-anak saya. Mungkin kalau bermantu ya dengan mantu-mantu saya. Ya saya cuma lingkupnya itu gitu. Jadi saya bedakan satu komunitas itu kan besar sekali gitu. Ya banyak masyarakat di pinggir kita. Nah terus yang lebih dekat lagi kan keluarga besar. Setelah keluarga besar kan ada keluarga kecil gitu. Nah keluarga kecil baru keluarga kita sendiri. Nah ini saya rasakan waktu ingin belajar tentang kebenaran Tuhan, ya saya ngalami seperti ini gitu. Dari penghakiman, dari tuduhan, dari cemoohan, dari tindasannya, mulai komunitas, ya terus mulai masuk lagi ke dalam keluarga besar, masuk lagi ke dalam keluarga kecil, bahkan sampai ke keluarga saya sendiri gitu. Keluarga saya berarti ya istri saya gitu. Itu saya benar-benar tertekan di situ gitu. Jadi saya sharing seperti ini bukan komplain ke istri saya, bukan gitu. Jadi saya malah berterima kasih ya karena merasa berterima kasih saya karena mengalami ujian coba ini, sehingga dasar kebenaran hidup saya itu akan jadi lebih kuat gitu, lebih kokoh seperti yang firman tadi katakan kan, yang tadi dikatakan di ayat 11 tadi gitu. Memang itu alamin. Bahkan saya merasa kasihan ke istri saya gitu. Kok jadi istri saya jadiin anak tangga ya untuk naik levelnya saya gitu. Kenapa enggak dikasih yang lain? Tapi kembali lagi, memang ujian cobaan yang paling di tingkat-tingkat akhir itu sampai iblis udah pengen bosen itu ya biasanya di pasangan kita gitu. Jadi suami biasanya akan mengalami ujian cobaan dari istrinya, sebaliknya istri juga sama akan mengalami ujian cobaan dari suaminya. Kayaknya seperti itu karena saya beberapa kali ngobrol sama mentor yang keras-keras gitu, ya memang mengalami seperti itu gitu. Memang karena kalau yang lain mereka bisa lewatin semua. Ya komunitas enteng bisa dilewati, yang namanya keluarga besar diacuin aja nggak apa-apa, keluarga kecil nggak peduli gitu, yang penting kita bisa sendiri mandiri. Nah tapi kalau cerita keluarga sendiri kan Tuhan nggak boleh gitu ngizinkan kita, udahlah kalau gitu istrinya pergi sana ya, atau suaminya pergi, kan nggak bisa karena dikunci gitu. Nah makanya iblis tahu itu, iblis akan pakai firman ini untuk menekan kita yang sudah berpasangan itu gitu. Kalau cerita yang saya lihat orang yang tidak menikah gitu, ada teman-teman, beberapa teman yang tidak menikah, itu ternyata batu asa akhir itu bukan ke pasangannya, karena nggak menikah kan, nggak punya pasangan. Jadi batu asanya itu ke orang tua, biasanya gitu. Jadi ributnya sama orang tua, bukan ribut sama pasangan, tapi kendalanya lahir karena ada orang tua gitu. Nah ini saya kadang-kadang ketawa sendiri, tetap aja ya nggak menikah juga tetap aja dapat batu asa macam gini gitu. Kalau memang Tuhan mengendaki untuk menjadikan kita ini sebagai alat Tuhan, pasti kita ngalami seperti itu gitu. Nah ini kembali tindasan ini bisa berupa penghakiman dari luar gitu terhadap kita ya, dengan catatan Tuhan memang izinkan terjadi karena itu adalah dasar yang akan kokoh untuk bicara kebenaran firman Tuhan gitu. Itu satu. Kedua, tindakan-tindakan ini tidak hanya membuat kokoh, tapi indah dan berharga serta mulia. Ibarat kayu dipahat atau tembikar dibakar atau emas ditempa gitu. Jadi memang Tuhan pengen jadikan kita bukan cuma sebagai dasar kita sebagai manusia roh. Tuhan persenjatai seperti itu. Bagaimana kita punya pengertian akan firman yang dalam, bagaimana kita mempunyai tingkat iman yang tinggi gitu, sehingga luas sekali. Nah itu kan secara manusia roh kita kan jadi kuat, tapi Tuhan juga kan
tahu bahwa kita hidup di dunia, berarti Tuhan juga pengen bikin kita ini menjadi satu hal yang berbeda gitu untuk dunia gitu, bahwa kok kita ini begini ya, kok beda gitu, beda sendiri kita. Nah ini kan lama-lama, oh kita beda itu karena Tuhan, kembali lagi gitu. Jadi akhirnya keagungan kemuliaan kebesaran Tuhan itu akan nampak melalui kita, melalui hidup kita. Kenapa? Karena orang akan melihat kita, ya ada apa dengan kita gitu, sehingga ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan, keagungan dan kebesaran Tuhan terjadi untuk kita. Dan terus imbalan kita apa? Imbalan kita adalah kita juga akan menerima kemuliaan, keagungan, kebesaran itu dari Tuhan loh. Tuhan menilai pribadi kita, bukan kita ngarepin keagungan, kemuliaan, kebesaran itu dari manusia lain, bukan loh. Tuhan tidak pernah sarankan seperti itu. Tuhan yang akan mengagungkan, memuliakan, membesarkan kita. Itu bagi kita loh. Tapi kalau kita ini dipakai Tuhan sebagai alat kesaksian bahwa Tuhan itu agung, Tuhan itu besar, Tuhan itu mulia gitu. Itu dari cara hidup kita itu mencerminkan Tuhan seperti itu. Kalau lama akan menilai Tuhan dari situ. Jadi Tuhan akan nampak lewat kita. Makanya kan disebutnya kita alat Tuhan gitu. Jadi melalui kita Tuhan akan nampak. Nah ini yang kalau nanti sharing tertentu kita mesti kupas ini lebih detail gitu, bagaimana sih maksudnya gitu, yang melalui kita kok Tuhan yang dimuliakan, diagungkan, ya memang seperti itu gitu. Nah hasil tindasan berdampak kepada pengenalan dan pengertian serta keberanian melakukan firman bagi kita, dan berlanjut kepada keturunan kita sehingga alami keselamatan akhirat dan juga kesuksesan duniawi. Jadi apa yang kita perjuangkan maksimal itu dalam mengenal lebih akan Tuhan, firman Tuhan, mengerti lebih gitu akan firman Tuhan, melakukan lebih ya untuk firman Tuhan gitu, perintah peraturan firman Tuhan. Ya itu dampaknya itu bukan cuma untuk kita saja yang mendapatkan berkat rohani dan duniawi. Rohani berarti kan kita masuk ke surga gitu, masuk ke alam akhirat dalam surga. Nah kalau berkat duniawi ya kesuksesan duniawi gitu, orang akan melihat kita gitu, akan nyata-nyata melihat kita. Nah ini tidak berhenti cuma di kita, Tuhan janjikan itu terus akan berlanjut ke keturunan kita. Yang minimal yang tadi saya katakan ke cucu sama ke anak dan cucu kita, itu Tuhan janji seperti itu gitu. Itu pada saat Tuhan, bukan waktu proses gitu. Pada saat Tuhan ya akan kita alami dengan keluarga kita seperti itu. Tapi waktu dalam proses Tuhan, saya pikir semua akan mengalami kecukupan gitu. Bagaimana sih orang tua mengalami hanya kecukupan, yang namanya anak-anak juga kecukupan, cucu-cucu juga kecukupan gitu. Karena memang kita waktu dalam proses. Tapi kalau udah pada saatnya Tuhan gitu, udah waktunya Tuhan, ya akan kelihatan sekali bahwa kita ini setelah selain mendapatkan keselamatan akhirat, kita juga mendapatkan kesuksesan duniawi. Ini. Tapi kalau bicara mana yang lebih penting, sepertinya kalau orang yang lebih mengerti akan firman Tuhan akan lebih memilih ya berkat rohani gitu. Berkat rohani itu karena kekal, dari ukurannya itu kekal banget gitu. Tidak ada batas waktu matinya gitu. Tapi kalau berkat duniawi kan ada batas matinya 70-80 tahun, atau mungkin kalau yang bagi teman muslim parameternya 63 dari kehidupan wafatnya Nabi Muhammad gitu. Dan patokannya kan itu. Tapi kalau untuk orang Nasrani dari sisi Alkitab ya dikatakan firmannya mengatakan begitu 70-80 tahun. Nah itu kan berkat duniawi itu kan umurnya pendek sekali 70-80 tahun kalau dibanding dengan kehidupan kekal yang tidak berbatas itu umurnya. Nah ini makanya betapa pentingnya berkat rohani dibanding duniawi gitu. Yang keempatnya, tindakan yang terberat adalah penghakiman dari pasangan hidup kita sendiri. Karena iblis tahu gitu, jika Tuhan tidak izinkan dalam firman pasangan bercerai, maka iblis akan jadikan perceraian sebagai senjata pamungkas ujian dan cobaan bagi kita yang mengalami ujian cobaan gitu. Iblis tahu gitu bahwa Tuhan itu tidak senang gitu, tidak suka akan ada perceraian gitu. Karena Tuhan juga tidak mau bercerai dengan kita gitu, tidak mau kita pisah dari Tuhan gitu. Atau Tuhan memisahkan kita, Tuhan tidak mau. Tuhan pengen tetap kita bergabung dengan Tuhan gitu. Seperti halnya pasangan suami istri ini gitu. Nah ini makanya iblis tahu ini adalah
syarat ini gitu, firman ini iblis pakai jadi senjata untuk tekan kita gitu, tekan kita. Nah, waktu kita ditekan ya otomatis kalau urusannya udah nyampe ke pasangan hidup ini jadi repot loh. Kita benar-benar nggak bisa menghindar gitu dari mulai bangun pagi kita lihat mukanya gitu. Ya waktu kita pergi kantor oke, kita bisa. Tapi begitu sore hari kita lihat juga. Ya waktu malam kita lihat juga. Ya kita diranjang kita lihat juga gitu. Dan kondisi itu kan jadi nggak enak sekali, nggak menekan gitu. Beda dengan kalau kita ada perselisihan karena penghakiman, karena tuduhan gitu, karena penindasan dari komunitas, kita masih bisa hindari kok. Ya kita menjauh aja dari komunitas itu masih bisa. Tekanan dari keluarga besar, kita juga masih bisa menghindar. Ya kita jauhin aja keluarga besar. Ya tekanan dari keluarga kecil, kita juga masih bisa menghindar gitu. Ya tinggalin aja keluarga kecil. Tapi kalau dengan pasangan, saya pikir tidak mudah gitu. Ya karena begitu kita tinggalkan firman yang lain sudah mengarah ke kita gitu. Kan nggak boleh cerai, nggak boleh bubar gitu. Nah itu yang terus-terusan akan terjadi dan iblis gunakan itu sebagai senjata pamungkas ujian cobaan yang iblis cobain dan cobakan kepada kita. Mudah-mudahan teman-teman nangkep ya maksud saya ya. Oke, sekarang yang kelimanya sesungguhnya Tuhan ciptakan ujian dan cobaan dengan izinkan iblis melakukan bagi kita karena Tuhan sudah tahu keberhasilannya. Dasarnya si bodoh iblis aja gitu, bodoh banget si iblis sudah tahu. Iblis nggak tahu bahwa Tuhan itu tahu gitu, bahwa apapun ujian cobaan yang iblis permisi ke Tuhan untuk cobai kita, apabila Tuhan ngomong yes, udah pasti Tuhan tahu kok, pasti iblisnya gagal gitu ya. Nah tinggal masalahnya kitanya degil atau enggak. Kalau kitanya degil ya pasti terjadi ujian coba itu nggak lolos gitu, nggak bisa lulus. Tapi kalau memang kita memang hidup keseharian kita dengan bersama Tuhan, dalam arti kata di jalan Tuhan, dengan mengenal mengerti akan firman Tuhan, yang kita hidup keseharian kita dengan berkomunikasi menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, iblis nggak mungkin membuat nggak ujian dan cobaan kita kan. Dan biasanya Tuhan izinkan karena Tuhan udah tahu bahwa ujungnya ujian cobaan itu akan bisa kita lewati gitu, keberhasilannya akan kita raih gitu. Jadi bukan Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu gitu. Selama kita jangan degil gitu, jangan sampai kita tidak taat kepada, tidak percaya Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Nah itu jangan sampai terjadi begitu. Selama kita taat dan hidup sesuai dengan perintah peraturan Tuhan, ya iblis nggak mungkin bisa ngerjain kita gitu. Pasti kita akan terselamatkan gitu. Selama kita hidup dalam jalan kebenaran firman Tuhan dan hidup dengan hidupkan roh Tuhan di dalam kita, maka tidak ada masalah gagalkan harapan kita gitu. Jadi maksudnya harapan ini kan janji-janji Tuhan. Apabila kita sudah mengenal janji-janji Tuhan, itu janji-janji Tuhan itu tidak mungkin tidak tertuai, pasti tertuai gitu, sesuai harapan kita, sesuai janji Tuhan. Kenapa? Karena memang ya memang Tuhan sudah atur semua gitu. Memang itu haknya kita kok. Tuhan udah sediakan buat kita, tinggal mungkin waktu Tuhan atau syarat tugas dan tanggung jawabnya gitu. Kalau orang bumi dunia kan ngomongnya seperti itu, tugas dan tanggung jawabnya harus jelas gitu. Jadi tugas dari Tuhan apa sih? Ya melakukan firman. Ya untuk melakukan firman apa sih? Ya mengenal dan mengerti firman gitu. Ya untuk bisa mampu mengenal, mengerti dan melakukan berarti harus bersama Tuhan, harus bisa hidup dengan roh Tuhan, sehingga ada kuasa Tuhan yang supranatural, yang irasional, yang bisa mampu kita jalani gitu. Jadi ya seperti itu. Kalau kita memang taat seperti itu, ya nggak mungkin gagal gitu. Karena Tuhan udah ukur semua. Cuman masalah proses waktu aja. Karena Tuhan akan genapi, kita diizinkan menuai janji Tuhan itu tepat pada waktunya, indah pada waktunya Tuhan. Jadi memang itu nggak bisa ditawar. Itu urusannya Tuhan yang lebih tahu gitu. Dan itu hak prerogatif Tuhan. Jadi tugas kita ya, tugas tanggung jawab kita ya bagaimana kita taat, patuh melakukan firman Tuhan gitu. Dengan kita makin mengenal, mengerti kedalaman akan firman Tuhan gitu. Dan juga kita naikkan level tingkat atau level iman kita setinggi mungkin dengan cara yang menghadapi ujian cobaan tadi gitu. Oke, jadi saya tekankan sekali lagi ya bahwa penghakiman
baik dari dari komunitas, penghakiman negatif ya, penghakiman negatif dari komunitas, penghakiman negatif dari keluarga besar, penghakiman negatif dari keluarga kecil, penghakiman negatif dari keluarga sendiri. Bagi pasangan nih, bisa suami ke istri, istri ke ini, tidak ke istri ke suami itu. Di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan itu tidak mungkin akan terjadi. Pasti akan dibatalkan karena memang janji Tuhan seperti itu gitu. Jadi kita nggak usah takut terhadap penghakiman mereka gitu, penghakiman negatif mereka. Pasti yang kita mesti takut justru apabila kita tidak hidup taat melakukan firman Tuhan itu yang mestinya lebih takut itu. Dan biasanya orang tidak melakukan firman Tuhan karena memang tidak ada kemauan untuk mengenal Tuhan lebih dalam gitu. Jadi ya akhirnya yang berhenti di situ. Nah, kalau sampai orang sudah mau mengenal Tuhan lebih dalam, ya akan mengerti bahwa untuk mampu mengerti firman, untuk mampu melakukan firman, ya butuh roh Tuhan. Jadi akhirnya nanti kombinasi itu terjadi gitu, bagaimana kita mengandalkan firman Tuhan dalam hidup kita dan bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan dalam hidup kita. Nah, dua ini yang akan terjadi chemistry, ya keselamatan akhirat dan kesuksesan duniawi gitu. Oke, mungkin sharing pagi ini saya cukupin seperti ini, mudah-mudahan bisa ditangkap dan ada gunanya. See you, bye-bye. One minute to better life. Hidup bersama Tuhan dengan melakukan firman akan Tuhan lengkapi dengan nubuatan sebagai bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Oke?